Presiden Prabowo Subianto saat Perdana Menteri berkunjung ke Indonesia meminta agar impor listrik dari Indonesia ke Singapura, namun dengan tegas. Bayangkan ini sejenak. Sebuah kota finansial terkaya di Asia bisa terancam gelap bukan karena krisis ekonomi, bukan pula karena bencana alam, melainkan karena saklar listriknya berada di negara lain. Presiden Prabowo Subianto saat Perdana Menteri berkunjung ke Indonesia meminta agar impor listrik dari Indonesia ke Singapura, namun dengan tegas. Prabowo menolak mengekspor listrik ke Singapura senilai 8 triliun karena listrik Indonesia hanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Grace Prabowo yang selalu amanah mensejahterakan rakyat Indonesia, memberi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar menuju Indonesia emas menjadi negara maju. Sehat selalu Prabowo, rakyat mendukung, mantap Presiden. Singapura selama puluhan tahun dikenal sebagai negara. Singapura kini mulai mengamankan pasokan energi dari Indonesia dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Ini bukan sekadar transaksi jual beli listrik. Ada syarat besar di baliknya. Industri, baterai, hingga teknologi harus ikut berpindah. Pertanyaannya, mengapa negara sekecil Singapura rela membayar semahal itu? Dan apa sebenarnya yang sedang berubah dalam peta kekuatan energi Asia Tenggara? Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai negara paling stabil di kawasan. Segalanya modern, efisien, dan hampir tak pernah mengalami gangguan listrik. Kalau menurut Dewan Energi Nasional, Singapura hampir nggak memiliki energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang mungkin bisa dimanfaatkan Singapura merupakan energi surya. Selain itu, Singapura sendiri perlu lahan besar untuk dimanfaatkan sebagai energi surya. Sedangkan lahan Singapura sendiri sangat terbatas dan tergolong sangat mahal. By the way, Singapura juga kabarnya tengah mencari pasokan energi terbarukan ke berbagai negara lain, salah satunya Malaysia. Kabarnya Singapura membutuhkan listrik sebesar 4 gigawatt, di mana dalam kesepakatannya Indonesia setidaknya bakal memenuhi 50% kebutuhan tersebut, alias 2 gigawatt. Untuk ekspor listrik ini sendiri kabarnya akan dimulai per 2026 sampai 2027 mendatang. Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi juga mengatakan syarat utama dari perjanjian ini adalah Singapura harus membuat pabrik di Indonesia. Lalu seluruh alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik rendah karbon ini harus memiliki TKDN yang tinggi. Awalnya publik Singapura mengira impor listrik hijau hanyalah proyek jangka panjang. Namun ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Negara kota ini nyaris tidak memiliki sumber energi sendiri. Keterbatasan lahan membuat mereka sulit membangun pembangkit berskala besar, apalagi pembangkit energi hijau. Ketika dunia memasuki era transisi menuju energi bersih, kondisi ini berubah dari sekadar kelemahan menjadi ancaman strategis. Di sisi lain, Indonesia justru bergerak cepat. Pemerintah menargetkan kemandirian energi dalam 5 hingga 6 tahun melalui percepatan pengembangan energi terbarukan. Potensi energi hijau nasional disebut mencapai ribuan gigawatt, jauh melampaui kebutuhan dalam negeri. Artinya, untuk pertama kalinya Indonesia bukan hanya ingin cukup listrik, tetapi berpotensi surplus dalam skala regional. Perubahan posisi ini langsung menggeser peta kekuatan kawasan. Energi kini tak lagi sekadar komoditas ekonomi. Ia telah menjadi alat tawar geopolitik, dan di Asia Tenggara, pemain kunci itu perlahan berpindah ke tangan Indonesia. Ketergantungan ini semakin nyata ketika Singapura menargetkan impor listrik hijau dalam jumlah besar, bukan sekadar tambahan kecil, tetapi hingga mencakup mayoritas kebutuhan impor energinya. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Singapura sampai sejauh itu bergantung pada Indonesia? Mengapa mereka memilih impor listrik bersih dari Indonesia? Menurut Dewan Energi Nasional, Singapura hampir tidak memiliki sumber energi terbarukan. Opsi paling memungkinkan hanyalah energi surya. Namun masalahnya, energi surya membutuhkan lahan luas, sementara lahan di Singapura sangat terbatas dan bernilai sangat mahal. Memang, Singapura juga dilaporkan mencari pasokan energi terbarukan dari negara lain, termasuk Malaysia.
namun kebutuhan listrik mereka mencapai sekitar 4 gigawatt. Dalam skema yang dibahas, Indonesia diproyeksikan akan memenuhi setidaknya 50% kebutuhan tersebut atau sekitar 2 gigawatt. Ekspor listrik ini diperkirakan mulai berjalan pada 2026 hingga 2027. Pada saat yang sama, Singapura mempercepat transisi energi dan menekan ketergantungan pada energi fosil. Artinya, tanpa pasokan eksternal yang stabil, risiko krisis listrik bukan lagi sekadar wacana, melainkan skenario yang sangat nyata. Sebaliknya, Indonesia justru berada dalam fase ekspansi agresif. Pemerintah menargetkan tambahan ratusan gigawatt listrik hijau, jauh melebihi kebutuhan domestik jangka menengah. Fakta ini membalik persepsi lama. Indonesia bukan negara yang kekurangan energi, melainkan calon pemasok utama kawasan. Ketika satu negara membutuhkan pasokan, sementara negara lain justru memiliki surplus, keseimbangan kekuatan pun berubah secara otomatis. Eskalasi ini terlihat dari nilai investasi yang disiapkan Singapura, yang terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Ini bukan sekadar membeli listrik, melainkan membeli kepastian energi. Ironisnya, negara yang selama ini dikenal sangat kuat secara finansial kini harus mengunci pasokan dari negara tetangga. Lebih dari itu, mereka menerima syarat bahwa industri baterai, kabel listrik, hingga pusat data harus dibangun di Indonesia. Ini menjadi sinyal jelas bahwa posisi tawar telah bergeser. Jika dahulu Indonesia yang menyesuaikan, kini justru pihak pembeli yang mengikuti aturan main. Semua fakta ini menunjukkan bahwa ketergantungan energi Singapura semakin dalam dan sulit dibantah. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari perubahan besar ini? Jawaban atas kekhawatiran Singapura soal ancaman gelap akhirnya terlihat jelas. Indonesia bukan sekadar pemasok, tetapi menjadi kunci stabilitas energi kawasan. Dengan potensi energi terbarukan ribuan gigawatt dan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menguasai dua hal sekaligus, sumber listrik dan teknologi penyimpanannya. Kombinasi ini membuat pasokan energi bukan hanya tersedia, tetapi juga berkelanjutan. Lebih jauh lagi, Indonesia tidak lagi menjual energi mentah. Pemerintah mensyaratkan pembangunan industri panel surya, baterai, kabel listrik, hingga pusat data di dalam negeri. Artinya, setiap listrik yang mengalir ke luar negeri justru memperkuat industri nasional. Nilai tambah ekonomi tetap tinggal di Indonesia, lapangan kerja tercipta, dan transfer teknologi terjadi. Inilah pergeseran arah dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pemilik rantai industri energi. Ekspor listrik hijau bukan hanya soal bisnis, tetapi posisi strategis jangka panjang. Ketika industri digital, pusat data, dan teknologi masa depan membutuhkan listrik yang stabil, negara pemilik sumber energi otomatis memiliki pengaruh besar. Dan untuk pertama kalinya, pengaruh itu mulai berada di tangan Indonesia. Perubahan besar seringkali dimulai dari sesuatu yang terlihat sederhana, listrik. Dari sinilah arah ekonomi, teknologi, bahkan geopolitik kawasan dapat bergeser. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan sejauh mana momentum ini bisa dimanfaatkan agar benar-benar membawa dampak nyata bagi rakyat dan masa depan industri nasional. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya.